Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keuangan 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Regresi Data Panel yang beranggotakan T. Yuli Lestari dengan NIM 151, Diah Mumpuni dengan NIM 376, Gita Arinda Rofianita dengan NIM 384, dan Berliana Nada dengan NIM 381. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok kami. Pengertian data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross-section. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek atau individu, misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat inflasi. Tetapi meliputi beberapa periode, bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden, misalnya perusahaan dengan beberapa jenis data, laba, biaya, iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada keunggulan regresi data panel. Yang pertama, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang atau time series, sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang informatif, lebih variatif, dan kolineritas atau multiko antara data semakin berkurang dan derajat kebebasan atau degree of freedom lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Yang kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model dua perilaku yang kompleks. Kemudian permodelan data panel itu ada dua. Yang pertama, model dengan data cross-section. YI sama dengan alfa ditambah beta XI ditambah jumlah I. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. N itu banyaknya data cross-section. Kemudian yang kedua, model dengan data time series. YT sama dengan alfa ditambah beta XT ditambah jumlah T. T sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai T. T banyaknya data time series. Panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series, maka modelnya dituliskan dengan YIT sama dengan alfa ditambah beta X IT ditambah jumlah IT I sama dengan 1, 2, sampai N. IT sama dengan 1 sampai 2, 1, 2, sampai dengan T, di mana N sama dengan banyaknya observasi, T sama dengan banyaknya waktu. N kali T sama dengan banyaknya data panel. Kemudian, ada estimasi regresi data panel. Dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intercept, koefisien slope, dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu pertama, diasumsikan intercept dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu atau perusahaan, dan perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. Yang kedua, diasumsikan slope adalah tetap tetapi intercept berbeda antar individu. Yang ketiga, diasumsikan slope tetap tetapi intercept berbeda baik dari antar waktu maupun antar individu. Kemudian diasumsikan intercept dan slope berbeda antar individu. Yang terakhir, diasumsikan intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu yang pertama model efek tetap atau fixed effects. Rumusnya adalah YIT sama dengan
alpha plus beta x I t plus y kuadrat x kuadrat t plus x kuadrat y kuadrat I plus delta kuadrat x kuadrat t plus delta kuadrat x kuadrat I plus epsilon I t. Keterangannya, YIT sama dengan variabel independen untuk individu ke I dan waktu ke T. B, X, I, T sama dengan variabel independen untuk individu ke I dan waktu ke T. Variabel dummy yang didefinisikan sebagai berikut. Y, T sama dengan 1 untuk waktu ke T, I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. YI sama dengan 0 untuk individu ke I. Sedangkan delta T sama dengan 1 untuk periode T. T sama dengan 1, 2, sampai dengan T. Delta I sama dengan 0 untuk observasi I. Model efek random atau random effect dengan rumus YIT sama dengan alpha plus beta XIT plus delta IT atau delta IT plus UI plus VT plus WIT, di mana UI sama dengan komponen error cross section, VT sama dengan komponen error time series, dan WIT sama dengan komponen error gabungan. Adapun asumsi yang digunakan untuk komponen error tersebut adalah UI, VT, dan WIT. Varian dari error tersebut dapat dituliskan dengan varian delta IT sama dengan sigma U kuadrat plus sigma V kuadrat plus sigma W kuadrat. Pilihan teknik estimasi regresi data panel ada 3, yaitu uji statistik F, uji Lagrange multiplier, dan uji Hausman. Selanjutnya, kesimpulan. Data time series merupakan sekumpulan observasi dalam waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan, dan data tahunan. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross-section. Secara formal, ada 3 prosedur pengujian yang akan digunakan, yaitu uji statistik F, yang digunakan untuk memilih antara model common effect dan fixed effect. Uji Lagrange multiplier yang digunakan untuk memilih antara model common effect dan model random effect. Dan uji Hausman yang digunakan untuk memilih model fixed effect atau model random effect. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.